Ya, kalau di DKI Jakarta saya melihat dan meyakini, mencermati perkembangannya, Kaisang ini memungkinkan di DKI Jakarta memilih untuk menduduki kursi nomor 2 atau Hmm. sebagai cawagup. Mengapa ia memilih untuk kursi nomor 2? Jelas bahwa elektabilitasnya sangat jauh. Ini yang harus mulai dibuka oleh PDI Perjuangan untuk mulai mencairkan kondisi perpolitikan, mulai mencairkan hubungan koalisi. Jangan terlalu kaku, akhirnya wilayah-wilayah besar, provinsi, malah PDI Perjuangan tidak punya kekuatan. Bagaimana memuluskan obsesi dari Pak Presiden Jokowi dan keluarga Jokowi untuk Kaisang mendapatkan jabatan dan mendapatkan kemenangan di Jawa Tengah ataupun DKI Jakarta, sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi dan keluarga tidak pernah kalah dalam pemilihan umum. Tribunnews on Fokus, Tribuners, kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, putra Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep dinilai saat ini masih dilema. Pasalnya Kaisang sendiri masih dihadapkan pada pilihan untuk maju, baik itu bisa di Pilkada Jawa Tengah atau namanya juga muncul dalam bursa di DKI Jakarta. Meski begitu, Kaisang Pangarep sendiri saat ini sudah bisa tenang melenggang maju Pilkada karena sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo yang juga merupakan sang ayah. Lantas kiranya bagaimana kemudian peluang Kaisang Pangarep ini bisa maju di Pilkada? Saya sudah tersambung melalui Zoom dan akan membahasnya dalam diskusi Tribunnews on Fokus hari ini, Tribuners, bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza. Bang Efriza, apa kabar? Terima kasih banyak sudah bergabung. Alhamdulillah baik Mbak kabarnya, dan terima kasih diundang lagi di On Focus Tribun News. Tentunya saya senang sekali. Baik, terima kasih juga Bang Efriza menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Kita kembali melihat bagaimana situasi di jelang pilkada begitu ya Bang Efriza. Ini sebelumnya kita juga sempat berdiskusi bagaimana Presiden Joko Widodo belum memberikan restu pada sang putra Kaisang Pangarep. Tapi kalau lihat beberapa hari kemarin ini sudah ada restu ternyata dari Presiden Joko Widodo untuk kemudian menyatakan Kaisang bisa untuk maju di pilkada baik itu nanti di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Efriza, silahkan. Iya, hal yang sangat menarik saat ini adalah Kaisang sudah bisa bernapas lega karena ia sudah didukung dan direstui oleh ayah kandungnya yang kebetulan adalah Presiden Joko Widodo. Dan tentu ini adalah suatu hal yang positif dan disambut gembira oleh Kaisang, karena bagaimanapun pernyataan restu dari Pak Presiden ataupun ayahnya itu seperti sebuah tiket yang akan membantu meyakinkan masyarakat bahwa Kaisang ini adalah selain anaknya Pak Presiden Joko Widodo, juga tentunya dia memang layak untuk memimpin negeri ini. Baik itu sebagai gubernur di DKI Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Hanya saja persoalannya, andai pun tidak direstui, semestinya ataupun kenyataannya Kaisang ini adalah ketua umum partai. Jadi saya meyakini bahwa Kaisang pun bisa tidak mendapatkan restu Pak Presiden Joko Widodo ataupun ayahnya. Karena ia adalah seorang ketua umum partai dan Pak Presiden sudah menyatakan tidak mengganggu, tidak mencampuri, dan tidak ikut campur dalam urusan partai politik siapa yang akan diajukan sebagai kandidat calon. Namun, restu ini sangat penting bagi Kaisang, karena restu ini selain untuk memikat masyarakat, juga tentunya restu Pak Joko Widodo ini akan membawa dan menjadi sebuah respon positif dan tentunya menjadi sebuah perhitungan bagi partai-partai politik di Hmm. Indonesia yang tentunya mereka akan berpikir bahwa saat ini walaupun elektabilitas
Kaisang itu masih 1% bersama dengan Ibu Tri Risma maupun Andika Perkasa. Namun dengan restunya Pak Presiden, tentunya kekuatan besar, semangat mereka untuk menang akan semakin tinggi. Dan tentu Kaisang akan diperhitungkan. Walaupun di dalam dirinya sebagai ketua umum partai PSI, itu persentasenya masih sangat kecil. Namun sekali lagi, yang namanya kekuatan, yang namanya restu dari seorang ayah dan restu dari seorang presiden, tentunya ini akan memudahkan jalan untuk meraih tiket awal sebagai calon gubernur DKI Jakarta maupun Jawa Tengah. Dan ini adalah pembukanya, Mbak. Terima kasih. Oke, tadi kan kalau di Jakarta Bang Efriza 1% begitu ya elektabilitas dari Kaisang Pangarep. Yang mana ini sangat jauh kalau dibandingkan dengan nama-nama beken yang ada seperti Pak Anies Baswedan atau Ahok yang ada di kisaran 20% sekian. Meskipun 1% ini apakah kemudian apabila nanti Kaisang bisa berpasangan dengan wakil yang tepat, ini artinya Kaisang juga sangat terbuka lebar peluangnya di DKI Jakarta atau dari analisa Bang Efriza seperti apa? Ya, kalau di DKI Jakarta saya melihat dan meyakini, mencermati perkembangannya, Kaisang ini memungkinkan di DKI Jakarta memilih untuk menduduki kursi nomor 2 atau Hmm. sebagai cawagup. Mengapa ia memilih untuk kursi nomor 2? Jelas bahwa elektabilitasnya sangat jauh, hanya 1%. Dan ia sangat menginginkan sekali bagaimana ia bisa dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Hanya saja persoalannya, Ridwan Kamil ini masih dikunci oleh Partai Golkar. Partai Golkar mengharapkan Ridwan Kamil nantinya masuk atau maju di Jawa Barat. Hmm. Sementara kalau Ridwan Kamil maju di Jawa Barat, tentunya Gerindra yang akan sangat kecewa karena Gerindra berasa atau meyakini ia bisa mencengkram Jawa Barat dan tidak berbeda satu kursi lagi kalau Golkar maju di Jakarta, sementara Jawa Barat yang diajukan adalah Dedi Mulyadi dari Gerindra dan ini sangat diapresiasi oleh Gerindra karena peluang Gerindra mencekram Jawa Barat itu begitu tinggi. Jadi inilah yang menyebabkan nantinya optimis dari Kaisang ini begitu besar. Optimisnya apa? Karena dengan restu Pak Presiden Joko Widodo tentu akan membuat pergerakan politik itu yang tadinya begitu dinamis, yang tidak bisa dikendalikan, bisa jadi bisa dikendalikan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Dengan cara misalnya, kalau Kaisang memilih DKI Jakarta, tentu Ridwan Kamil mau tidak mau harus dilepaskan oleh Golkar. Hmm. Karena ada hubungannya dengan Pak Presiden Joko Widodo. Dari balik layar, tentu Pak Presiden akan sangat berperan penting untuk mensukseskan dan membuktikan bahwa keluarga Presiden Jokowi maupun Jokowi sendiri itu tidak pernah kalah di ajang kompetisi, termasuk juga di pilkada, anak-anaknya maupun mantunya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi jika tidak direstui, tidak mendapatkan sinyal restu dari Pak Presiden, partai-partai tidak bisa bersatu dan akan membuat presiden buruk bagi Jokowi dan keluarga. Kaisang kalah untuk pertama kali dan sekaligus menunjukkan kekalahan Jokowi dan keluarga pertama kali karena Kaisang. Nah, ini yang beresiko besar. Jadi kalau di DKI Jakarta saya melihat Kaisang bisa jadi dia lebih memilih nomor 2, tapi kalau di Jawa Tengah ia bisa jadi memilih nomor 1 karena elektabilitasnya besar, hanya saja di Jawa Tengah ia tidak sebesar di Solo. Di Solo ia meraih suara ketiga. Di Jawa Tengah PSI itu cuma 2 kursi. Dan tentu ini menjadi perhitungan sekali dan perlu kehati-hatian. Tapi sekali lagi kekuatan dari Kaisang pada dasarnya adalah di Jawa Tengah.
Tapi kalau menjadi barometer, itu adalah di DKI Jakarta. Dan ini yang saya rasa membuat Kaisang banyak meninjau mana yang lebih untung dan mana yang lebih merugikan, DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Oke, dilihat juga bagaimana peluang kemenangan juga ya, Bang Efriza ya. Bagaimana di Jakarta kursinya ada di kursi nomor 2, artinya wakil gubernur nantinya. Tapi kalau di Jawa Tengah pun sekaligus kalau menjadi gubernur ini juga kemudian angkanya juga relatif tinggi apabila Kaisang nanti berpasangan dan majunya di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah yang kita tahu kan kandang banteng juga, Bang Efriza. Iya, tentu yang dihitung itu bukan sekedar elektabilitas saja, tapi Hmm, tentu juga bagaimana strategi dan peluang kemenangannya begitu besar atau tidak. Kalau melihat Jawa Tengah, walaupun disebut dengan kandang banteng sekalipun, namun harus diperhatikan bahwa kandang banteng itu mengalami penurunan suara ya. sebanyak 10 kursi. Itu yang pertama di Jawa Tengah. Yang kedua, kandang banteng di Jawa Tengah ini lagi kehilangan sosok figur yang mumpuni, yang elektabilitasnya besar. Bahkan sekelas Bambang Pacul saja itu hanya urutan kelima, Hmm, kalah dengan Kaisang. Dan berikutnya juga kita harus pahami kekuatan dari Pak Presiden Joko Widodo itu adalah dari Solo dan tentu juga kuat secara pecahan berada di Jawa Tengah. Dan ini tentunya sangat perlu kehati-hatian. Dan inilah kenapa akhirnya PDI Perjuangan juga menimbang kalau Jawa Tengah, kenapa tidak? Misalnya PDI Perjuangan berkoalisi dengan Kaisang. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka juga berbicara level pilkada itu tidak selalu harus dibawa dalam cakupan level nasional. Yang pertama itu. Yang kedua, pilkada ini bagi partai adalah bagaimana meraih kemenangan, banyak kemenangan besar di berbagai daerah. Dan yang ketiga, mereka juga memikirkan kalau lawannya tidak sehebat, tidak setangguh dengan Kaisang dan sisi yang lain juga mereka tahu bahwa Kaisang ini tidak bisa dilihat hanya sebagai anaknya Presiden Joko Widodo. hmm. Musuhnya dari, dalam tanda kutip ya, musuhnya dari PDI Perjuangan. Pak Joko Widodo maupun Gibran atau keluarga Jokowi bermusuhan dengan PDI Perjuangan. Tidak bisa dilihat seperti itu saja. Anak Kaisang bagaimanapun adalah ketua umum partai. Dan ini yang harus mulai dibuka oleh PDI Perjuangan untuk mulai mencairkan kondisi perpolitikan, mulai mencairkan hubungan koalisi. Jangan terlalu kaku, akhirnya wilayah-wilayah besar, provinsi, malah PDI Perjuangan tidak punya kekuatan. Dan inilah yang terjadi dengan PKS. Bagaimana PKS menyatakan dia memikirkan opsi bahwa bisa saja mereka bekerja sama dengan PSI karena melihat Kaisang adalah ketua umum partai politik. Dan ini yang harus dibangun oleh PDI Perjuangan semestinya. Jadi bukan sekedar bahwa Kaisang anak presiden, bahwa ini nantinya adalah bernilai buruk bagi organisasi partai politik, PDI Perjuangan tidak bisa dinilai seperti itu. Serampangan saja dengan nalar seperti itu atau nilai seperti itu, tapi harus dilihat secara banyak hal bahwa Kaisang adalah ketua umum partai, elektabilitasnya besar, Hmm. dan kemudian PDI Perjuangan adalah ini kandang banteng, tapi sisi yang lain PDI Perjuangan lagi kehilangan sosok calon tangguh di Jawa Tengah. Kenapa tidak sama-sama membangun Jawa Tengah? Ada opsi bagaimana kemudian menjalin hubungan antara PDI Perjuangan yang basicnya juga kuat di Jawa Tengah secara kandang banteng begitu ya Bang Efriza bersama dengan PSI, yakni dalam hal ini adalah Kaisang yang secara elektabilitas memang paling tinggi di Jawa Tengah. Ini kan juga kalau dari Golkar Bang Efriza yang kemarin baru saja direkomendasikan kan pasangan Kaisang Pangarep dengan Yusuf Hamka yang digadang-gadang bisa maju juga di Jawa Tengah. Melihat duet ini, apakah ini adalah duet yang cukup ideal Bang Efriza? Dengan Yusuf Hamka ya Mbak? Mhm. Iya, kalau berbicara dengan Yusuf Hamka, saya bilang ataupun dari nadanya PSI pun
baik dari PSI maupun Kaisang, saya rasa mereka tidak tertarik kalau Golkar mengajukan Yusuf Hamka. Kenapa? Karena elektabilitas Kaisang saja 1%. Sementara elektabilitas dari calon wakil gubernurnya itu tidaklah besar. Sisi yang lain, Yusuf Hamka ini memang terkenal, tapi di sisi pebisnis, pengusaha, bukan di sisi popularitas secara masif di masyarakat. Jadi ini adalah sebuah pasangan yang saya bilang pasangan bisa dikatakan adalah tidak menghasilkan suatu optimis, malah yang ada pesimis. Mengapa pesimis? Karena itu tadi, elektabilitas Kaisang begitu kecil, Yusuf Hamka pun tidak mengikuti dan tidak membesarkan elektabilitas dari Kaisang. Nah, yang kedua adalah melihat sinyal dari PSI yang menyatakan bahwa mereka masih menimbang, mereka masih mencari kandidat yang pas. Artinya, tidak serta-merta mereka mau, karena mereka tahu bahwa tujuan mereka ke Golkar itu pada dasarnya ingin mendapatkan Ridwan Kamil. Tapi Golkar mengunci dan menawarkan Yusuf Hamka. Karena Ridwan Kamil ini potensi menangnya sangat besar di Jawa Barat. Ya. Di Jawa Barat begitu besar, daerah pemilihannya begitu besar, masyarakatnya begitu besar, hanya gengsinya kurang kalau dibanding DKI Jakarta. Namun sekali lagi, kalau Golkar melepaskan Jawa Barat, maka kemungkinan besar membesarnya Gerindra. Dan ini yang dikhawatirkan sekali oleh Golkar. Bukan soal nama Kaisang itu atau soal bahwa ini adalah anak presiden, tapi ini adalah soal strategi politik dan ini adalah soal bagaimana meluaskan pengaruh dan menjaga daerah pemilihan. Jangan sampai daerah pemilihan itu kerebut oleh Gerindra, semakin besar Gerindra dan mencengkram, sedangkan Golkar semakin jauh jaraknya dengan Gerindra. Padahal saat ini jaraknya hanya 1 kursi. Dan lagi-lagi, Golkar tahu bahwa Gerindra punya calon kuat, yaitu Deddy Mulyadi, yang dulunya adalah kader Golkar. Dan ini adalah sangat berbahaya bagi Golkar, perlu kehati-hatian. Jadi mengajukan Yusuf Hamka itu seperti Golkar memberikan suatu opsi bahwa kalau mau dengan Golkar, ya sudah, ambil saja ini. Soal elektabilitas nanti bisa dibicarakan belakangan. Tapi strategi politik tidak bisa berbicara seperti itu. Di awal sudah harus ada pembicaraan elektabilitas dan potensi kemenangannya besar. Kalau kecil, buat apa diajukan? Apalagi melawan Anies Baswedan yang petahana. Maka membuat Pak Anies ini tidak begitu gentar, tidak begitu takut, bahkan iya bisa saja aman, memang benar-benar aman, karena lawannya tidak sebanding. Oke, ini Golkar yang juga masih menimbang-nimbang apakah kemudian bisa membawa Ridwan Kamil ke Jakarta atau masih tetap peluang kemenangan yang justru lebih besar ya Bang Efriza apabila tetap mencalonkan Ridwan Kamil ini di Jawa Barat seperti itu. Ini kalau kita melihat peluangnya, kalau misalkan nanti Ridwan Kamil ini ke Jakarta, apakah juga berpasangan dengan Kaisang Pangarep begitu di kursi nomor 2 Wakil Gubernur bisa seimbang kekuatannya untuk bisa melawan sosok Anies Baswedan yang memang secara elektabilitas di beberapa survei belakangan ini memang masih paling tinggi begitu, Bang? Iya, kalau seandainya Ridwan Kamil dengan Kaisang sama-sama dimajukan di DKI Jakarta, kemungkinan menangnya itu besar. Kalau tidak terjadi kocok ulang dalam komposisi pasangan yang sudah diajukan, yaitu aman, Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Kalau tidak terjadi kocok ulang, tentu kemenangan itu besar. Kenapa? Karena PKS dengan Anies Baswedan itu satu warna. Dan kita harus tahu bahwa Jakarta itu adalah plural, heterogen, dan masyarakatnya itu juga terbagi menjadi masyarakat yang memang fanatik, dan yang kedua, masyarakat yang mengharapkan perubahan. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa PKS saat ini DPRD menang, juara pertama, lalu kemudian mereka akan bisa menang melawan Kaisang. Tidak bisa seperti itu, karena ini adalah Jakarta yang kecerdasan emosional, kecerdasan berpikir, maupun intelijensianya itu benar-benar ditimbang.
mereka juga berpendidikan, berpendapatan besar, artinya mereka tahu apa yang mereka inginkan dan mereka sudah melihat rekam jejak dari Pak Anies dan PKS yang bisa dikatakan satu sisi memang berhasil, tapi sisi yang lain juga masih pro dan kontra keberhasilannya. Jadi kalau bisa diutarakan masih 50-50 yang menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah sukses di DKI Jakarta. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa dilepaskan. Jadi, kalau Ridwan Kamil yang di DKI Jakarta kemudian dipasangkan dengan Kaisang, ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah masyarakat bisa semakin percaya karena Ridwan Kamil sudah berhasil di Jawa Barat, dan Ridwan Kamil tentunya punya potensi karena ide-idenya, karena keluasan ia berbicara dan bagaimana ia punya gagasan. Dan ini sangat menarik dinantikan oleh warga DKI. Yang kedua, soal Kaisangnya. Warga DKI masih punya nilai-nilai positif, masih punya nilai-nilai keyakinan bahwa Kaisang sama dan juga identik bahwa ia akan bekerja dengan baik seperti Pak Jokowi waktu dengan Ahok di DKI Jakarta. Dan berikutnya adalah jelas bahwa kedua figur ini adalah figur baru, figur yang menarik, dan figur yang potensial. Karena satunya adalah orang yang sukses di DKI Jakarta, mohon maaf, di Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil, dan tentu ia juga menjadi tolok ukur bagi DKI Jakarta kesuksesannya, dan ia juga pantas untuk di DKI Jakarta diperhitungkan oleh warga DKI. Dan yang kedua adalah Kaisangnya ini. Dia adalah seorang pengusaha, dia adalah seorang partai politik, dan partai politiknya juga ada kursi lumayan besar, walaupun nomor urut ketujuh, dan walaupun hanya 8 kursi, tapi masih bisa dinamis pemikiran DKI Jakarta dari PSI ini banyak menyentuh dan banyak membuat masyarakat tertarik. Contohnya saja dengan dari kader PSI yang sangat terlihat sekali mereka lebih punya kekuatan, yaitu Grace Natali yang memenangkan banyak suara di DKI Jakarta, dan tentu ini sangat menjadi animo masyarakat atau membuat masyarakat semakin meyakini bahwa peluang dua kandidat ini sama-sama baik nilainya. Hanya saja Anies Baswedan dengan Sohibul Iman harus dilakukan revisi kalau berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Kaisang. Karena bisa jadi tidak mendapatkan mitra koalisi, yang pertama. Yang kedua, tidak mendapatkan antusias dari masyarakat. Animonya berbeda karena adanya Ridwan Kamil dan Kaisang sebagai pengusaha sekaligus duet dengan eksekutif daerah yang berhasil di Jawa Barat. Oke, terakhir Bang Efriza, ini kalau tadi analisa bagaimana Kaisang akan melenggang di Jakarta begitu ya. Sekarang apabila memang Kaisang ini majunya di Jawa Tengah seperti itu Bang Efriza. Siapa kemudian pasangan yang berpeluang bisa maju bersama dengan Kaisang? Lalu peluang kemenangan Kaisang ini akan seperti apa nantinya? Ya, tentu kalau berbicara di Jawa Tengah, saat ini Kim tentu banyak sekali menginginkan atau mengajukan calon. Bahkan dari institusi Polri pun Ya. sudah diperhitungkan yang mendapatkan elektabilitas besar. Hanya persoalannya adalah yang perlu dilakukan oleh Kaisang saat ini di Jawa Tengah meyakinkan mitra koalisinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencari figur yang pas dengan cara dia bisa untuk menjelaskan kekuatan dari nanti koalisinya, visi misinya, dan kemudian mengapa figur itu dipilih. Karena bagaimanapun, walaupun Kaisang elektabilitasnya tinggi, yang menjadi menarik di Jawa Tengah adalah siapa wakilnya. Dari institusi atau lembaga apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah sosoknya ini
diterima oleh masyarakat secara luas di berbagai partai politik atau tidak. Yang ketiga adalah rekam karir dan rekam kerja di masyarakatnya. Seperti apa? Dan ini tentunya akan menjadi nilai. Dan tentu yang paling berat di Kaisang di Jawa Tengah adalah bagaimana ia memilih dan menjinakkan partai-partai politik. Kenapa? Karena partai-partai politik ini pasti akan berkata bahwa kursi PSI itu kecil, elektabilitas Kaisang saja yang besar. Karena itu, Kaisang tidak bisa serta-merta mengabaikan wakilnya dari partai politik. Tidak bisa dia mengambil wakilnya misalnya dari institusi Polri dengan mengabaikan partai-partai politik. Kalau sampai seperti itu, tentunya yang terjadi adalah mereka kecewa dengan Kaisang sebagai ketua umum, bukan sebagai anaknya presiden ya. Tapi sebagai ketua umum, ia kecewa karena bisa jadi malah yang ada di olok-olok PSI. Udah kursinya kecil, cuma menang karena anaknya presiden, elektabilitasnya, dia juga populer karena di sana adalah daerah pemilihan ayahnya dan kakaknya, tapi ia tidak punya pengaruh besar dan signifikan. Dan ini yang harus benar-benar dimatangkan oleh Kaisang. Dan saya yakin apa yang dilakukan Kaisang saat ini, bagaimana ia mendatangi PKS, kemudian mendatangi Golkar, dan rangka ataupun planning mendatangi partai-partai politik lain, tujuannya cuma dua, yaitu ia mencoba mencari solusi apakah ia maju di DKI Jakarta atau maju di Jawa Barat. DKI Jakarta adalah nomor 2, sementara bukan Jawa Barat ya, Jawa Tengah itu adalah nomor 1. Kalau dia nomor 2, tentu di Jawa Barat Ridwan Kamil yang ditaruh menemani Kaisang. Dan kalau di Jawa Tengah, tentu Kaisang harus berembuk dengan partai-partai politik. Dan ini tentunya adalah awal mula kekuatan soliditas dari Kim dipertaruhkan wajahnya dengan kemenangan atau kekalahan Kaisang. Dari memilih yang terbaik untuk Kaisang atau memilih ego mereka tapi tidaklah solid. Dan ini adalah tantangan pertama. Kim bagaimana memuluskan obsesi dari Pak Presiden Jokowi dan keluarga Jokowi untuk Kaisang mendapatkan jabatan dan mendapatkan kemenangan di Jawa Tengah ataupun DKI Jakarta. Sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi dan keluarga tidak pernah kalah dalam pemilihan umum. Oke, ini jadi pertimbangan yang sangat besar, artinya baik itu untuk Kaisang ataupun juga partai politik lain agar tidak salah meletakkan sosok atau tokoh ya Bang Efriza ya untuk kemudian berlaga nantinya di pilkada baik itu di Jakarta atau di Jawa Barat atau mungkin di Jawa Tengah yang saat ini masih sedang ramai. Baik, Bang Efriza terima kasih banyak, luar biasa sekali kesempatannya berdiskusi hari ini. Kita sama-sama masih melihat dan nantinya semoga bisa berdiskusi kembali sembari melihat bagaimana dinamika pergerakan tokoh-tokoh jelang Pilkada 2024 mendatang. Sekali lagi Bang Efriza, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas dan terima kasih untuk On Focus, Tribun News, dan Tribun. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Nila. Terima kasih banyak Bang Efriza. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute ada Bang Efriza. Nantikan obrolan saya lainnya masih dalam program Tribun On Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.